Kali ini kita bahas daun katuk ya. Daun katuk ini bisa menurunkan kualitas sperma pada pria. Informasi ini berasal dari Taupan Eristia di Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian seduhan daun katuk atau Sauropus androgynous terhadap proses spermatogenesis kelinci jantan. Jenis kelinci Oryctolagus conicus. Seduhan daun ketuk diberikan secara oral setiap hari selama 14 hari. Terdapat dua kelompok perlakuan, yaitu kelompok kontrol diberikan Aquades, sedangkan kelompok uji diberikan seduhan daun ketuk 1 gram per kilogram berat badan per hari. Dalam ekstrak 50%, 1 kali sehari secara oral, menggunakan sonde lambung selama 14 hari. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor kelinci jantan. 10 ekor kelinci dengan berat 1,5 sampai 2 kg, umur 4 sampai 5 bulan, diadaptasikan selama 1 minggu. 5 kelinci jantan kelompok uji diberi serbuk daun ketuk dosis 5 gram per kilogram berat badan. Dalam seduhan sebanyak 15 ml per ekor per hari 1 kali selama 14 hari. Dan 5 kelinci selanjutnya, kelompok kontrol diberi Aquades sebanyak 15 ml. Diberikan 1 kali sehari selama 14 hari. Kemudian pada hari ke-15 kelinci dikorbankan dengan cara dibius. Kloropom diambil dari epididymis, tepatnya 1-2 cm di bawah caput epididymis, dan dilakukan pemeriksaan spermatozoa. Setelah itu dilakukan pemeriksaan secara histologi dan kemudian dengan bantuan mikroskop dihitung jumlah asosiasi sel, spermatosit 1, spermatosit 2, dan spermatid dengan tahapan pembuatan preparat histologi, yaitu proses fixating, washing, dehydration, clearing, infiltrasi, embedding, cutting, staining, mounting, dan juga labeling. Nah, hasilnya pada asosiasi sel terdapat penurunan kualitas spermatozoa yang signifikan. Tetapi pada spermatosit 1 dan spermatosit 2 dan spermatid ada penurunan, tetapi tidak signifikan. Penurunan ini disebabkan steroid yang bersifat androgenik, di mana senyawa ini dapat mengekresi hormon seks, yaitu testosteron. Namun jika daun katuk diberikan terus-menerus, maka kadar hormon testosteron dalam darah akan tinggi dan sifatnya menetap, yang pada gilirannya akan memberikan umpan balik negatif pada hipofisis anterior. Jadi buat para laki-laki jangan terlalu sering ya, awas loh nanti ngondek. Selanjutnya kita bahas daun katuk bermanfaat untuk mencegah penyakit kardiovaskuler. Bagi teman-teman yang belum tahu, saya jelaskan sedikit ya. Jadi penyakit kardiovaskuler ini merupakan penyebab utama kematian di dunia. Nah, jadi kardiovaskuler ini adalah sistem yang memiliki fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi penyakit yang berhubungan dengan darah itu disebut kardiovaskuler, teman-teman. Saya jelaskan nanti contohnya ya. Yang pertama ada aritmia, adalah kondisi ketika jantung memiliki detak atau ritme yang tidak normal, seperti terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur. Aritmia terjadi ketika impuls elektrik yang berfungsi sebagai pengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Yang kedua ada penyakit jantung koroner, adalah penyumbatan atau penyempitan di pembuluh arteri koroner yang disebabkan oleh penumpukan plak. Kondisi ini membuat pasokan darah menuju ke jantung menjadi berkurang. Yang ketiga ada kardiomiopati. Kardiomiopati adalah gangguan pada otot jantung. Penyakit ini bisa menyebabkan gagal jantung, penggumpalan darah, henti jantung, dan gangguan katup jantung. Yang keempat adalah stroke. Stroke adalah penyakit yang terjadi ketika pasokan darah menuju otak terganggu akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Yang kelima ada deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam, adalah kondisi adanya gumpalan darah di pembuluh darah vena. Biasanya kondisi ini terjadi di bagian paha dan betis.
Pada beberapa kasus, gumpalan darah ini dapat mengalir ke paru-paru dan menyebabkan komplikasi serius. Berikutnya ada penyakit arteri perifer, adalah kondisi ketika aliran darah menuju kaki tersumbat akibat penumpukan plak di pembuluh darah arteri. Hal ini membuat kaki kekurangan suplai darah sehingga menimbulkan rasa sakit ketika berjalan. Penyakit ini bisa diobati dengan obat antitrombotik sintetik atau tradisional. Obat antitrombotik sintetik yang banyak dikonsumsi masyarakat memiliki efek samping yaitu gangguan gastrointestinal dan meningkatkan risiko pendarahan. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat tradisional yaitu daun katuk. Ya mungkin teman-teman udah tahu ya, daun katuk ini sering digunakan masyarakat untuk penambah ASI gitu. Untuk kandungan gizi, dalam 100 gram daun katuk terdapat kalori 59 kalori, protein 5,8 gram, lemak 1 gram, karbohidrat 11 gram, kalsium 204 gram, fosfor 83 gram, zat besi 2,7 mg, beta karoten, tiamin, asam askorbat 239 mg, dan air 81%. Sedangkan kandungan non-gizi dalam 100 gram daun katuk terdapat fenol 138,01 mg, quercetin 4,5 mg, kaempferol 138,14 mg, antosianin 1,52 mg, asam klorogenat 3,38 mg, asam kafeat 1,13 mg, asam ferulat 1,1 mg. Peneliti Selpia Magdalena, Budi Yuwono, Agustin Wulansuci Darmayanti dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember melakukan penelitian pengaruh daun katuk terhadap waktu pendarahan dengan hewan uji tikus wistar jantan sebagai alternatif obat antitrombotik. Metode penelitian ini menggunakan experimental laboratories dengan rancangan post-test only control group design. Sampel penelitian ini menggunakan 24 ekor tikus wistar jantan. Kemudian dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok kontrol negatif dengan Aquades, kontrol positif dengan aspirin dosis 5,85 mg. Perlakuan 1 dengan daun katuk dosis 4,5 mg per gram. Dan perlakuan 2 daun katuk dosis 2,25 mg per gram berat badan. Perlakuan diberikan selama 8 hari dan dilakukan pemotongan ekor tikus 0,5 cm dari ujung ekor. Setiap 30 detik darah yang keluar diteteskan pada kertas serap hingga pendarahan berhenti. Waktu pendarahan dihitung mulai detik titik awal adanya pendarahan sampai dengan berhentinya titik pendarahan. Hasilnya, daun katuk dosis 4,5 mg per gram berat badan memiliki efek yang sama dengan aspirin, yaitu memperpanjang waktu pendarahan. Data hasil penelitian dilakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas dengan uji Levene. Setelah itu dilakukan uji non-parametrik menggunakan Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney dengan derajat kemaknaan 95% dengan P kurang dari 0,05. Hasil penelitian tabel 2 menunjukkan waktu pendarahan terpanjang pada pemberian aspirin dan dosis daun katuk 4,5 mg per gram berat badan, yaitu memiliki waktu yang lebih panjang. Hal ini kemungkinan aspirin dan daun katuk sama-sama mempunyai aktivitas menghambat agregasi platelet. Aspirin merupakan obat antitrombotik yang menghambat agregasi platelet dengan cara asetilase irreversible enzim sikloksigenase. Enzim ini akan mengubah asam arakidonat menjadi N-deperoksida siklik yang produk akhirnya berupa tromboksan A2 dan prostasiklin atau PGI2. Dalam daun katuk diduga mampu menghambat agregasi platelet karena mengandung bahan aktif berupa senyawa flavonoid jenis quercetin dan kaempferol, serta fenol, beta karoten, dan antosianin. Selain itu, daun katuk juga memiliki aktivitas antibakteri terhadap Klebsiella pneumoniae dan bakteri Staphylococcus aureus. Pada perbandingan antara ekstrak etanol, ekstrak air, dan gentamicin terlihat perbandingan zona inhibisi
Pada aktivitas ekstrak eksternal terhadap Klebsiella pneumoniae memiliki zona inhibisi dengan diameter 13,66 mm. Ekstrak air hanya memiliki zona hambat 8,66 mm, sedangkan gentamicin yang memiliki zona hambat sebesar 20 mm. Hal ini menunjukkan bahwa gentamicin memiliki aktivitas yang lebih baik dari ekstrak etanol. Ekstrak dari bagian daun lebih efektif daripada ekstrak bagian batang dan akar. Kemudian, senyawa fitosterol dan alkaloid yang terkandung dalam daun katuk mempengaruhi penurunan kadar glukosan dan kolesterol total. Hal ini terjadi pada kelinci yang mengkonsumsi pakan yang mengandung suplemen daun katuk.